Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Taubat TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa ala. Kita lanjutkan kembali terkait dengan macam hati atau pembagian hati yang kedua. Disebutkan dalam kitab ini Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, macam hati yang kedua adalah hati yang mayit, hati yang mati. Hati yang tentu berarti tidak ada kehidupan di dalamnya sama sekali. Wal qalbu alladzi la hayata fihi, itu hati yang sama sekali tidak ada kehidupan di dalamnya. Wa huwa la ya'rif rabbahu wa la ya'buduhu bi amrihi, ya. Dia hati yang tidak sama sekali tidak mengenal Allah. Beribadah pun tidak dengan wala ya'budu bi amrihi, tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardah, ya, tidak juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mencintai Allah, tidak juga meridai Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak mengenal Allah sama sekali, di dalamnya penuhi dengan angkara murka ibaratnya, ya. Di dalamnya dipenuhi dengan kedurjanaan, kekufuran, keingkaran pada Allah SWT. Hati ini tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah, tidak pula meridhoi apa yang diridhai Allah SWT. Hati ini justru mengikuti kemana syahwat itu berjalan. Jadi benar-benar hati ini hanya mengikuti apa kata syahwatnya, sesuai dengan keinginan seleranya, ya. Kemana angin bertiup, berjalan dia. Tidak punya pondasi yang kokoh, tidak punya pijakan yang benar, sehingga hati ini hanya mengikuti selera hawa nafsunya saja, ya. Karena tidak mengenal Allah SWT. Bayangkan, hati tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya, ya, yang telah menciptakannya, yang telah memberikan kepadanya cahaya, ya. Maka tentu hati yang seperti ini hati yang sangat durjana, sangat ingkar dan kufur pada Allah SWT. Hati yang waqifun ma'a syahwatihi, dia berdiri di atas syahwatnya, waladzatihi walau kana fihi sukhtu rabbih, ya. Berdiri di atas syahwatnya, berpijak di atas, ya, keinginan kelezatan syahwatnya, walaupun di dalamnya jelas-jelas terdapat kemurkaan Allah SWT, terdapat kemarahan Allah SWT, dia tidak peduli. Yang penting dia sukses, dia berhasil, dia beruntung, ya, dengan syahwatnya. Apakah Allah ridho atau Allah tidak ridho? Dia tidak peduli. Sama sekali tidak terdapat keimanan di dalamnya. Sama sekali tidak terdapat di dalamnya, ya, penghambaan diri kepada Allah SWT. Wa huwa muta'abbidun li ghairihi, maka dia hanya menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, kita tahu hati itu akan mencari Tuhannya, akan mencari siapa yang harusnya diagungkan, ditempatkan pada dalam dirinya paling dalam, ya. Dia akan bersimpuh tunduk kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan yang harusnya menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak untuk hati ini. Hati ini jauh, justru dia akan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta, bencinya, rasa takutnya, ridhonya, pengagungannya, merendahkan dirinya hanya kepada selain Allah. Kalaupun dia mencintanya justru untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia membencinya karena hawa nafsunya. Kalaupun dia memberinya karena hawa nafsunya. Mencegah pemberian juga karena hawa nafsunya, ya. Maka hawa nafsunya di sini lebih dominan. Hawa nafsunya di sini lebih menguasainya, ya. Meskipun jelas-jelas mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu adalah pemimpinnya. Syahwat adalah penuntunnya, kebodohan adalah sopirnya,
yang mengarahkan. Ya. Kelalaian ada tumpangannya atau tunggangannya, kendaraannya. Ini penuh kehancuran. Hati yang tidak mengenal Allah sama sekali. Jangankan untuk ya mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk ya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin karena hati ini penuh dengan ingkar, kufur. Ya, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikir untuk mencari dan meraih syahwat-syahwat dunia. Tidak pernah berpikir bagaimana mencari ridha Allah. Tidak pernah berpikir bagaimana mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia berbisnis hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi saja. Kalaupun dia berteman hanya untuk menginginkan keuntungan duniawi saja. Sama sekali tidak ada, meskipun mungkin sebentar ikhlas, tidak ada. Lalu kemudian riya misalkan, tidak ada. Benar-benar diisi, dipenuhi di dalamnya ya dengan sekedar ingin meraih pamrih. Ya. Apapun dia kerjakan mengharap balasan dari makhluk, pujian dari makhluk. Sehingga semangatnya dalam menggenjot amal kebaikan, baik berderma, senyum mungkin, ataupun melakukan amal-amal yang dinilai baik di mata manusia, atau bahkan mungkin amal-amal kebaikan di mata orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukannya semata-mata mengharap pamrih dari makhluk, mengharap pamrih dari manusia. Ada udang di balik batu, ada sesuatu yang ingin dia gapai, yaitu mencari condongnya makhluk kepadanya, mencari perhatian makhluk kepadanya. Na'udzubillah. Lihat yang hati yang dimiliki orang-orang kafir, hati yang dimiliki orang-orang musyrik. Sehingga mereka memang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan mungkin amal soleh seperti kita amal soleh, tetapi tidak ada niat kebaikan kecuali hanya sekedar pamrih. Memang Anda lihat orang-orang kafir akan berbuat baik pada Anda dalam strategi bisnis mereka, dalam kiat-kiat meraih pelanggan mungkin, tetapi sama sekali dalam hati mereka mengharapkan itu adalah sebagai benar-benar menebar kebaikan, ya, mengharap ya, kebaikan, tidak, tetapi hanya agar memuaskan pelanggan, memuaskan orang lain, memuaskan syahwatnya. Bukan kepuasan yang dicari adalah kepuasan ridha Allah SWT. Bukan ketenangan batin yang dicari adalah ketenangan batin di dalam tunduk bersama Allah SWT, bersama perintah-perintah Allah, bersama ayat-ayat Allah SWT. Ini lihat ma'asyiral muslimin. Kalau hati dalam kondisi seperti ini, tentu dia sudah mabok payang dengan dunia dan syahwatnya. Bersama dengan keinginan-keinginan dunia, tujuan-tujuan dunianya, dia sudah mabok payang, lalai dan lupa dari segala prinsip yang awal, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah, sudah lupa dia. Kalaupun dia mengenal Allah, hanya sekedar mengenal sebatas Allah yang menciptakan saja, Allah yang memberi rizki. Tapi tatkala dia meminta rizkinya bukan kepada Allah, tatkala dia mengharap pahala bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik masih terkadang mengenal Allah dari sisi rububiyah Allah, bahwa Allah pencipta, pengatur, pemberi rizki. Tapi sementara ya dari sifat uluhiyah, yaitu dia menghambakan diri kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia tidak pernah. Dia justru memintanya kepada yang lainnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin. Maka kalau Anda memiliki hati yang seperti ini, yang jelas bukan hanya sekedar berpenyakit, tetapi mati atau mayit, na'udzubillah, kematian jasad itu mungkin masih ringan karena berpisah dengan dunia. Tapi kalau kematian hati bukan hanya berpisah dengan dunia, tapi pertanggungjawaban yang berat, ya, maka seorang salaf mengatakan, ajaban minan nas, sungguh menakjubkan orang-orang. Yabkuna ala man mata jasaduh, menangisi orang-orang yang mati jasadnya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu, tapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Sungguh menakjubkan, aneh bin ajaib. Mereka menangisi orang-orang yang mati fisiknya,
berpisahnya ruh dengan jasad, tapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Meskipun orangnya masih hidup, dia bagaikan bangkai berjalan. Ya. Dia tidak pernah melakukan ketaatan, kebaikan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan akhirat, tidak pernah. Ya. Dia bagaikan bangkai berjalan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya orang yang memiliki hati yang mayit atau mati seperti ini, ya, harusnya lebih kita tangisi. Aduhai, kasihannya mereka, andaikan mereka mengenal Allah, beribadah kepada Allah, tentu bisa menyelamatkan mereka dari kekekalan azab di neraka kelak. Karena ya tentunya ma'asyiral muslimin, kita tahu ya bagaimana dalam banyak ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, bahwa orang yang kafir kekal di neraka selama-lamanya. Orang yang musyrik dalam kesyirikan akbar dan belum bertobat ketika meninggal dunia, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Mereka inilah pemilik hati yang mayit, hati yang mati. Ya, maka tentu summa na'udzubillah. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari golongan hati yang ini. Jangan pernah berbicara dunia, berbicara agama. Jangan pernah belajar agama kepada mereka. Jangan pernah berharap ya mereka akan baik kepada kita. Mereka mungkin secara kasat mata zahir saja berbuat baik, tapi di belakang mereka, di hati-hati mereka jelasnya adalah ada kemungkaran, kebencian ya, yang jelas sudah menumpuk-numpuk. Karena jika lisan mereka saja berani mengumpat, merendahkan, menghina, apalagi apa yang dalam hati mereka, lebih benci lagi. Isi hati mereka lebih kotor lagi. Karena lisan ini adalah gambaran apa yang ada di dalam hati. Jika kotor, busuk, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, berarti yang ada di dalam hati lebih busuk lagi. Itulah hati-hati yang mayit, hati-hati yang telah mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang memiliki hati yang salim, dijauhkan dari hati yang mayit. Ya. Kalaupun berpenyakit, segera agar Allah sembuhkan dengan kita menghadiri majelis ilmu, menghadiri taman-taman surga ya, ataupun yang lainnya, sebab-sebab syar'i untuk meraih kebersihan hati. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.